saya tadi nulis soal clickbait. Clickbait itu adalah judul menjebak dari media. Jadi contoh judul clickbait itu misalnya Mas sering baca, awas, astaga, WK, 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 yuk. Nah, itu ciri clickbait, Mas. Ketika saya nulis itu di esai, berarti pembahasan saya adalah saya izin share screen dulu ya, karena waktunya saya agak mepet ini untuk menjelaskan keduanya. Saya mungkin mulai dari esai dulu, teman-teman. Nah, mohon maaf ini background saya, kampus saya, jadi bukan berarti ini karena akademisi terus backgroundnya akademisi, tidak gitu, karena saya punyanya ini gitu ya. Jadi saya akan mulai dari esai dulu gitu. Jadi esai ini kalau teman-teman yang berkecimpung di akademisi, ini adalah makanan sehari-hari gitu. Jadi kalau posisi dulu ketika saya jadi jurnalis, mungkin esai ini agak jauh dengan saya karena dia menggunakan pakem bahasa ilmiah begitu. Dan ini akan berbeda ketika Anda nanti akan membuat opini. Nah, bagi saya gitu ya, sepemahaman saya kalau esai itu lebih kepada ilmiah dan itu ditujukan untuk teman-teman yang dalam kelompok ilmiah begitu. Sedangkan opini itu lebih kepada bagaimana tulisan kita yang ilmiah itu bisa dijadikan populer dan lebih dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Nah, nanti saya akan contohkan beda keduanya dari contoh nyata gitu ya, seperti apa esai dan opini. Saya akan mulai dulu. Jadi terima kasih untuk untuk perkenalannya, bagus sekali gitu, terima kasih. Nah, saya mulai dari esai, teman-teman. Nah, sebenarnya esai ini ya, dia adalah sebuah karangan yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulis. Dan biasanya karangan ini itu dia berdasar pada teori tertentu dan penulis itu menganalisa sebuah fenomena dengan pisau teori yang ada gitu. Nah, esai ini nanti dia akan membahas masalah, kemudian dia akan membandingkan masalah dengan teori, lalu si penulis akan menganalisanya ya dengan pandangan subjektifnya. Contohnya kayak apa nanti saya contohkan dari tulisan esai saya. Nah, kemudian ada keyword gitu ya, yang dari esai ini teman-teman gitu. Jadi dia itu menawarkan gagasan kepada orang lain atau publik dengan sudut pandang tertentu yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Opini juga sama. Dia menawarkan gagasan pada orang lain dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada ini, keywordnya ada bahasa. Kalau esai menggunakan bahasa ilmiah, kalau opini biasanya identik dengan bahasa populer atau bahasa yang umum dipahami masyarakat. Contoh bahasa populer katakanlah, kalau di ilmu saya ada bahasa soal semiotika. Anda mungkin bukan orang komunikasi. Ketika saya menulis opini menggunakan diksi
semiotika, Anda nggak paham. Tetapi kalau saya membahasakan, semiotika adalah ilmu yang bicara soal tanda. Contohnya adalah ini. Nah, ini saya menjadikan semiotika itu menjadi lebih dipopulerkan di masyarakat. Jadi biar lebih bisa dipahami masyarakat. Dan biasanya bahasa populer itu identik dengan bahasa jurnalistik. Kalau bahasanya teman-teman jurnalis. Supaya apa? Orang tahu bahwa ada bahasa ilmiah yang jauh di sana, tetapi itu bisa dekat dengan kita. Itu opini. Tapi kalau esai, Anda mau bermain dengan bahasa ilmiah, it's okay, nggak masalah. Tinggal Anda penggunaannya mau di mana ranahnya. Kalau mau diterbitin di media massa, atau tadi kata Mas Rifki ya, mau di media, platform media Mas Rifki, nah platform itu mau berbasis apa? Misalnya berbasis opini gitu ya, itu berarti opini untuk media dalam khalayak umum gitu. Publikasinya untuk umum, siapapun bisa baca. Berarti bahasanya harus konsisten populer. Yang ketiga, baik esai atau opini, ada perspektif kritis dari sebuah masalah. Jadi keywordnya lagi adalah ada perspektif kritis atas sebuah masalah dan ada teorinya. Jadi Anda kalau mau misalnya mengatakan bahwa kebijakan itu salah gitu. Anda mau nulis opini, kebijakan Jokowi salah. Kalau teman-teman yang mau menulis baik esai atau opini, dia akan pakai teori untuk pisau analisisnya. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan untuk nulis esai maupun opini ini sama. Yang pertama, pengetahuan akan bidang tertentu. Nah, ini hati-hati. Kalau Anda menulis sesuatu tapi Anda nggak ngerti tulisan yang akan Anda tuliskan itu, berarti sama saja Anda menyebloskan diri Anda ke dalam sebuah medan perang. Artinya gini, saya orang komunikasi, tapi saya nulis soal pertanian. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi saya paham nggak? Saya nggak paham. Mau saya paksakan, tulisan saya nggak akan dalam, tulisan saya nggak akan clear gitu. Tapi ketika saya orang komunikasi, saya nulis soal media misalnya, saya akan jauh lebih paham. Sehingga yang saya maksudkan adalah ketika Anda mau menuliskan esai atau opini, Anda harus menyadari diri Anda punya kompetensi di bidang apa, itu penting. Anda menyukai bidang apa, itu penting. Jadi ini agak berbeda dengan teman-teman jurnalis gitu ya. Kalau teman-teman jurnalis itu semua bidang dia harus menguasai. Yaitu karena tuntutan tugas gitu. Saya walaupun saya nggak suka olahraga, tapi saya harus liputan olahraga. Saya nggak suka politik, tapi saya harus liputan politik. Beda ketika Anda nulis esai atau opini, kalau Anda nggak menguasai itu, pembaca akan tahu bahwa Anda nggak paham akan masalah itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang dibutuhkan pastinya ada ide atau gagasan. Yang ketiga, argumentasi Anda itu akan digodok atau argumentasi Anda itu akan diuji gitu ya dalam penulisan esai ataupun opini. Dan yang dibutuhkan lagi adalah Anda menguasai teknik penulisannya. Anda bisa menulis SPOK, subjek, predikat, objek, tetapi kalau teknik penulisannya Anda muter-muter, itu juga nggak menarik. Itu sangat membosankan dan akan ditinggal. Jadi Anda harus tahu tekniknya. Lalu pengetahuan bahasa. Nah, ini yang seringkali jadi problem. Karena apa? Seringkali teman-teman sudah merasa bahwa dia menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal belum tentu. Contoh sepele. Kalau misalnya Anda nulis demonstrasi yang masif, sering banget ada kayak gitu ya. Masif itu kalau Anda cek di KBBI artinya bukan besar. Masif itu konteksnya adalah untuk benda yang padat, misalnya. Itu contoh sepele. Atau misalnya penggunaan kata depan, kata sambung di antara. Harusnya dipisah, tapi banyak kan disambung misalnya. Kemudian
kata apa? Praktek, praktik, sekadar, sekedar misalnya, itu simple. Tapi kalau pengetahuan bahasa ini tidak Anda pelajari gitu ya, atau Anda malas untuk membuka kamus besar bahasa Indonesia saat menulis gitu, ini juga menjadi masalah gitu ketika Anda menulis esai ataupun opini. Mungkin teman-teman wartawan gitu ya, seringkali dia bergelut dengan bahasa gitu. Tetapi seringkali juga wartawan juga bisa luput. Saya bisa mengatakan begitu karena saya mengalaminya gitu. Saya kadang malas buka KBBI karena saya merasa oh ini saya sudah benar gitu menulis. Nah, artinya pengetahuan bahasa itu selalu penting dan jangan lupa selalu buka KBBI dan yang satunya adalah POEBI atau Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah menguasai teknik penulisan ilmiah. Nah, ini yang jarang kalau teman-teman mahasiswa gitu sangat sangat akrab ya. Jadi teknik penulisan ilmiah itu biasanya adalah bagaimana cara mengutip yang benar. Misalnya, Anda mengutip dari seorang ahli. Ahlinya namanya misalnya itu ada Evolia Himawan gitu. Gimana cara nulisnya? Ketika Anda nulis opini di media atau esai di media, bolehkah kita nulisnya Evolia Himawan? Salah. Anda harus cek caranya nulis gimana. Oh, nama belakang, koma tahun, kalau ada halamannya kasih halamannya. Dan sekarang kalau menulis esai itu halaman itu wajib teman-teman. Kalau nggak ada halamannya itu berarti Anda bisa dipertanyakan ini jangan-jangan nggak ngutip. Kecuali Anda menyarikan hasil penelitian sah kalau cuma tahunnya saja. Nah, jadi itu yang dibutuhkan untuk menulis baik esai atau opini. Saya lanjutkan. Nah, lalu kita mencari ide tulisan. Ide tulisan itu bisa dari berbagai macam. Kalau ini saya tulis yang pertama observasi atas sebuah hal. Biasanya observasi itu macam-macam. Kalau Anda sering jalan, Anda ngelihat nih misalnya Anda jalan-jalan ke Malioboro. Misalnya Anda melihat teras Malioboro gitu ya. Anda kemudian memotret bagaimana cara pedagang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, katakanlah. Nah, Anda bisa bikin itu menjadi sebuah esai ataupun opini. Kalau esai berarti Anda mau pakai teori yang mana. Misalnya, kalau saya orang komunikasi, saya melihat protokol kesehatan dari sisi komunikasi misalnya bagaimana? Oh, misalnya saya akan pakai misalnya satu teori besar misalnya teori soal komunikasi dalam konteks komunikasi kelompok gitu. Saya pakai analisa itu. Bagaimana sebenarnya kelompok-kelompok itu tidak mempraktekkan protokol kesehatan, katakanlah begitu. Lalu saya analisa. Di opini juga sama. Misalnya saya pakai teori itu, tetapi bahasanya itu lebih populer gitu. Nah, yang kedua, observasi itu bisa dilakukan juga dengan kita browsing di internet, teman-teman gitu ya. Nah, ini akan masuk kepada misalnya sesuatu yang viral di media massa. Anda bisa cek misalnya apa sih yang sekarang viral di Twitter atau viral di Google Trend gitu misalnya. Nah, misalnya kayak kemarin tulisan saya gitu ya. Saya kasih contoh langsung aja misalnya nah, saya langsung contoh ya misalnya nah ini misalnya saya mungkin kemarin Anda menyaksikan ya waktu demo sebentar sore ini banyak iklannya nih Anda bisa cek sendiri gitu ya di di laptop masing-masing begitu. Nah, saya menuliskan
soal Ade Armando, seorang akademisi dari UI yang mendapatkan kekerasan dari oknum tertentu saat adanya demo mahasiswa 11 April. Sorry ya, ini kalau ada yang teriak-teriak. Nah, kemudian soal pengeroyokan Ade Armando itu, berarti saya melakukan observasi. Observasinya saya melihat sesuatu yang viral. Ini viral di media massa. Saya lihat di trending Twitter, di Instagram, khususnya di Twitter, Google Trend, dan TikTok ya. Dengan keyword Ade Armando babak belur. Itu banyak sekali videonya dan kemudian banyak yang menampilkan sesuatu yang dalam tanda kutip menurut saya isinya kurang sesuai gitu ya. Artinya konten kekerasan banyak ada di sana. Misalnya saat dia ditelanjangi, ada yang memotret itu, bahkan kakak angkatan saya sendiri gitu ya, seorang fotografer media besar ternama, dia memotret Ade Armando saat ditelanjangi. Iya. Lalu dia, iya sebentar. Sorry. Dia mengupload, bentar. Saat itu dia mengupload foto Ade Armando saat ditelanjangi. Jadi mohon maaf, celana dalam itu diturunkan dan kemudian dia dapat momen untuk memotret itu. Lalu dia memposting di Instagram pribadinya. Ketika itu langsung saya komen, Mas, dia seorang fotografer gitu ya, saya bilang, Mas, ini mending untuk konsumsi pribadi. Coba apalagi Anda seorang fotografer yang tentunya tahu kode etik bagaimana menampilkan foto yang pas atau enggak gitu. Saya bilang begitu gitu. Dan dia jawabannya waktu itu ke saya adalah ini untuk peringatan tragedi gitu. Dia menjawab itu. Ya bagi saya itu perspektif dia, tetapi perspektif saya adalah ketika dia mengupload Ade Armando saat ditelanjangi dan itu dikomentari banyak orang, dan komentar itu pada bilang keren fotonya ini pasti menang misalnya. Itu menurut saya ada pelanggaran etika ya, kode etik gitu. Dan saya mengobservasi yang lain adalah di TikTok, katakanlah di TikTok dan di Twitter, itu bahkan ada yang memotret pantat, kemudian saat berdarah-darah gitu ya. Bahkan media mainstream yang sudah terverifikasi Dewan Pers, itu ada yang belum menghitam putihkan fotonya gitu, jadi masih kelihatan berdarah. Nah, saya melihat itu dan kemudian terbersit di saya, karena saya orang komunikasi, tadi saya punya dasar saya dari komunikasi dan saya konsen kepada media, maka saya tulis, saya ingin menyoroti kasus Ade Armando dengan belajar bijak bermedia sosial. Jadi karena saya memprihatin bahwa banyak konten yang tidak pas dan memicu kerusuhan menurut saya ya. Jadi seakan-akan menurut saya bisa membuat trauma bagi si korban atau keluarganya dan menurut saya itu tidak etis gitu. Nah, kalau Anda baca nanti opini saya gitu ya. Ini adalah hasil observasi saya tadi gitu. Dari ide itu saya ambil dari situ gitu. Nah, saya masuk ke materi lagi. Jadi ini ya, jadi sesuatu yang viral, observasi, atau berita di media massa. Saya ambil ini tadi, atau juga lagi ada penjelasan dari dosen gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang masih kuliah atau teman-teman yang mungkin sedang seminar gitu ya, ikut seminar, mungkin tidak hanya dari dosen gitu, atau dari keynote speaker atau siapapun itu bisa ditarik untuk jadi ide gitu. Lalu hasil penelitian orang gitu, Anda mencoba mengomentari dalam tanda kutip Anda mengkritisi begitu ya, hasil penelitian dari orang lain dan ditulis sebagai ide tulisan, itu sangat memungkinkan. Lalu obrolan dengan orang lain. Ini juga sangat mungkin untuk ditulis. Nah,
Jadi ide itu jangan pernah takut bahwa bahwa kok cari ide itu susah gitu. Sebenarnya ide itu ada dimanapun begitu. Jadi Anda pun sangat bisa sekali untuk mencari ide ini. Kuncinya adalah apa? Anda mau bereksplorasi di kalau sekarang ya di Google gitu, itu akan banyak muncul gitu. Anda akan menulis apa. Nah, yang kedua adalah setelah kita tahu idenya, kita mengemas idenya. Gimana cara mengemasnya? Yang pertama adalah mencari sudut pandang berbeda dari orang lain. Ini kayak jurnalis. Jurnalis dari banyak media, liputannya misalnya soal satu hal, soal Merapi ya katakanlah. Tetapi angle-nya bisa macam-macam. Sama, kalau Anda jadi penulis esai atau opini, ketika Anda bisa mencari sudut pandang yang berbeda, itu akan sangat menarik. Nah, kayak dalam kasus tadi saya ngomongin soal Ade Armando dan bijak bermedia, saya juga searching bagaimana apakah sudah ada yang menulis soal ini, ternyata belum ada. Dan saya tulis itu, dan ternyata tadi Anda bisa mengecek, saya malah dapat komentar gitu ya, dari kemungkinan adalah kelompok yang radikal gitu, dan saya mendapat komentar bahwa tidak perlu untuk bijak, karena kelompok radikal itu sudah benar, intinya begitu. Saya dikomentari seperti itu. Dan saya malah senang ada respon gitu ya, bahwa tulisan saya artinya dibaca orang. Nah, ini yang paling penting teman-teman, mencari sudut pandang berbeda dari orang lain. Karena itu akan jadi kekasan. Yang kedua adalah referensi yang cukup untuk menulis. Nggak mungkin kalau mau menulis Anda nggak baca. Jadi, kalau mahasiswa saya, esai itu, atau dulu ketika saya jadi mahasiswa gitu, kami harus baca sekitar 10-25 buku gitu, atau jurnal, untuk saya bisa menulis. Memang kalau ditanya berapa batasannya untuk nulis, ya nggak ada batasannya. Kalian pakai feeling, kira-kira ini kaya nggak tulisan saya gitu. Jadi semakin referensinya itu cukup, Anda bisa, jadi Anda membaca, kemudian Anda menyarikan dari berbagai hal, lalu Anda melakukan analisa begitu. Dengan membaca dari banyak hak referensi tadi, itu akan sangat menarik sekali tulisannya. Yang selanjutnya adalah ini, kalau ini khusus untuk opini, menyesuaikan ide sesuai karakter media. Ini yang saya tekankan ketika saya memberikan pelatihan soal esai dan opini gitu. Bahwa kalau Anda menulis opini di media, Anda harus tahu karakter media itu. Karakter media itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, ini positioning media ini apa? Jadi contoh, Anda mau menulis di Kompas, koran Kompas, sama Anda akan nulis di KR, itu akan berbeda secara bahasa, itu yang pertama. Kemudian target khalayak, itu sudah berbeda. Jadi misalnya, Kompas menulis opini di Kompas itu cenderung akan lebih susah diterima. Karena apa? Sasarannya adalah kaum intelektual. Dia akan lebih kritis. Dia akan lebih padat gitu ya. Metodenya lebih kepada evaluatif gitu akan sebuah hal. Jadi misalnya kalau yang lain, kalau saya misalnya tadi kompas.com itu 1000 karakter, 1000 kata cukup. Tapi di Kompas bisa sampai 4000 sampai 5000 kata. Itu aja sudah beda. Dan biasanya karakter media itu juga menyesuaikan dengan apa? Kalau Anda pernah dengar gitu ya, media lebih senang mengangkat opini yang isunya lagi hits gitu, isunya lagi terkini. Jadi kalau Anda misalnya, Anda pengen nulis di media gitu, pengen segera dimuat gitu. Memang konteksnya adalah Anda harus cari isu-isu terkini apa yang kemudian itu bisa Anda soroti gitu. Itu akan lebih mudah untuk dimuat. Tapi beda, mungkin kalau rutinitas media Anda memang tidak terlalu memperhatikan kekinian, isu kekinian, mungkin opini apapun asal relevan dan itu mendidik itu bisa masuk. Nah, Anda harus tahu karakter media yang akan Anda tuju.
Atau misalnya kalau Anda punya platform media, Anda posisikan opini yang bisa masuk itu yang begini. Dia harus memenuhi unsur apa gitu. Tidak hanya aktual katakanlah, tetapi juga menarik katakanlah. Nah, ini harus Anda pikirkan juga gitu. Yang selanjutnya mengemas ide itu dengan menuangkannya dalam sebuah draft tulisan. Jadi mungkin Anda bisa bikin outline gitu ya, di paragraf 1 nulis apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah fokus pada satu ide dan kembangkan terus dengan pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, pertanyaan bagaimana dan mengapa ini akan terus menggali Anda gitu untuk melakukan analisa kritis gitu. Jadi kalau misalnya kasus tadi saya gitu ya, soal Ade Armando, ya pertanyaan saya adalah tadi, gimana harusnya bijak bermedia? Seperti apa sebenarnya etika yang ada di media internet gitu? Mengapa orang tidak beretika misalnya? Nah, itu akan menjadi pertanyaan saya ketika saya menuliskan sebuah opini ataupun esai. Nah, yang selanjutnya adalah mengembangkan gagasan, teman-teman. Gagasan ini itu terdiri dari 3. Ini kalau Anda nulis untuk esai pun, untuk tugas kuliah, itu juga 3 besar ini yang paling utama gitu. Saya dosen akan, misalnya saya sebagai pengajar gitu ya, saya akan melihat apakah teman-teman mahasiswa itu bisa memenuhi 3 hal ini. Yang pertama adalah paragraf pembuka esai, tubuhnya, terus kesimpulan. Jadi ini harus ada, baik Anda nulis esai ataupun opini gitu teman-teman. Kalau di berita biasanya ada struktur piramida terbalik kalau Anda dengar ya, atau piramida tegak, atau mungkin tulisannya model blok gitu. Nah, kalau di esai atau opini, bukan yang, jadi modelnya adalah penting semua bisa, atau piramida terbalik. Jadi dari yang penting semua dibahas, baru yang ke bawah kurang penting. Itu bisa. Tetapi rata-rata itu adalah semua penting. Beda kalau Anda nulis di berita jurnalistik, itu straight news itu kan dari yang penting menjadi nggak penting. Nah, kalau opini semua penting. Kesimpulan pun masih menjadi bagian yang penting begitu teman-teman. Nah, saya mulai dari pembukaan. Nah, kalau Anda mau membuka sebuah esai atau opini, pembukaan isinya adalah 3 hal ini. Ini kalau di dalam skripsi ataupun tesis, ini masuk di latar belakang. Yang pertama adalah fenomena terkini. Anda cerita fenomena terkininya apa ini? Dan kenapa itu menarik Anda angkat? Kayak saya misalnya, saya akan memulai misalnya fenomena terkini, saya akan cerita ini. Saya akan cerita bahwa ada akademisi yang dikeroyok massa pada saat aksi unjuk rasa, kemudian ini baru awalan, kemudian fenomenanya lagi adalah saya menunjukkan bahwa di Twitter dan TikTok seperti apa, banyak apa gitu, saya akan menunjukkan itu. Nah, ini yang saya maksud sebagai fenomena terkini. Atau kalau dalam bahasa ilmiah adalah data empirisnya apa. Jadi, sangat haram gitu ya bahasanya pembimbing saya gitu. Kalau kamu di latar belakang hanya nulis teorinya, malah nggak boleh berteori. Anda harus justru menggambarkan dulu adalah fenomena terkini itu apa gitu. Dan Anda bisa ambil di media. Misalnya tadi kalau saya mengutip dari beberapa tulisan di media gitu. Berita di media. Lalu Anda mau menuliskan di fenomena terkini itu ada fokus tulisan. Saya sudah mulai fokusnya apa? Kalau di saya adalah apa tadi? Oh, saya memulai fokus ini bahwa ada di Twitter dan TikTok banyak sekali konten-konten yang tidak sesuai. Saya fokusnya berarti ke situ. Di fenomena terkini tadi ada Armando, fokusnya saya akan melihat dari apa? Saya memulai bahwa dari Twitter ada banyak hal soal konten yang nggak benar gitu. Itu sudah mulai saya angle saya sudah mulai ke situ. Dan biasanya
tujuan esai atau opini bisa secara tersembunyi ataupun tidak tersembunyi gitu ya, dituliskan. Tapi kalau saya biasanya kalau untuk opini ya sifatnya adalah itu sudah terwakili gitu, bahwa saya akan menulis itu. Tetapi kalau di tulisan esai, tujuan esai itu biasanya harus dituliskan. Jadi misalnya, esai ini dibuat untuk mengetahui atau menjawab fenomena apa, misalnya begitu. Itu pembukaan. Yang kedua adalah tubuh tulisan. Tubuh tulisan itu biasanya berisi soal apa? Memaparkan masalah dan analisa. Biasanya di sini itu penulis akan mendialogkan data dengan teori. Atau biasanya hasil risetnya penulis itu akan didialogkan di sini dengan teori. Jadi kayak Anda menganalisa. Gimana sih cara menganalisa? Biasanya ada pertanyaan itu kalau mahasiswa. Ya Anda melihat kesesuaian teori di lapangan. Sesuai enggak? Misalnya, kalau saya ngomongin soal tadi ya, Ade Armando, bijak bermedia sosial. Teorinya ngomong nih, di internet ada etika. Etikanya harus bla bla bla. Tetapi kenyataannya fenomenanya tidak seperti ini. Lalu analisanya bagaimana? Berarti itu tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, mengapa? Dan harus bagaimana? Nah, itu yang kata mengapa dan bagaimana itu yang harusnya dijawab dalam sebuah esai atau opini. Yang selanjutnya adalah penajaman analisis tergantung pada referensi. Nah, ini tadi kalau referensinya kurang, ya akan kelihatan tulisannya jadi kurang. Kalau mahasiswa akan kelihatan banget. Jadi misalnya, kalau mahasiswa kan nilainya dari A sampai E, teman-teman ya. Jadi kalau biasanya saya memberikan nilai A, itu kalau tajam analisanya. Tajam ini adalah kekuatan referensinya itu dia kaya, dia ya banyak, tetapi bukan banyaknya yang dihitung ya, tetapi gimana cara dia menuangkan, menganalisa kesesuaian tadi, teori dengan fenomena yang ada. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknik mengembangkan gagasan. Ini sama teknik esai maupun opini, sifatnya ada penjelasan, contoh, perbandingan, kutipan, statistik, dan penegasan. Penjelasan biasanya adalah misalnya, ini harus saya contohkan satu-satu ini. Misalnya gini nih, kalau saya biasanya memadukan, ada penjelasan, ada contoh, kemudian kutipan statistik tergantung tulisannya ya, tergantung topiknya. Tapi biasanya ke penjelasan dan contoh ini. Nah, kalau Anda baca tulisan saya, Anda bisa cek gitu sendiri. Saya lebih banyak kepada penjelasan dan contoh. Jadi misalnya saya pakai satu teori dulu, sedikit, lalu saya menjelaskan. Lalu ada contohnya. Nah, Anda bisa baca itu. Ini soalnya waktunya saya sudah terbatas, sudah mau jam 9 kayaknya ya, 8.50. Oke. Teknik mengembangkan gagasan, kemudian kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah penulis gitu menegaskan topik. Biasanya disertai dengan kritik atas atau saran atas fenomena yang diteliti atau mengajak khalayak untuk bertindak. Nah, ini bedanya kita dengan wartawan ya. Kalau penulis esai atau opini bisa mengajak khalayak untuk bertindak. Tapi kalau jurnalis itu kalau mengajak bertindak atas suatu hal itu nggak boleh. Jadi misalnya, yuk jangan berdemo misalnya. Itu kalau di opini atau esai masih boleh. Tapi kalau jurnalis kan nggak boleh ngomong, yuk kita nggak boleh berdemo misalnya. Jadi jurnalis beda ya. Jadi tulisannya lebih kepada memotret fakta berdasarkan 5W1H. Kemudian, nah ini hal teknis yang lain teman-teman, ini nanti saya bagi. Penulisan SPOK, ini kalau di tulisan esai dan opini wajib gitu. Tapi kalau opini itu bisa dengan gaya selingkung. Saya bilang selingkung ya. Gaya selingkung itu kayak gaya jurnalistik menurut saya. Karena mau kata depan,
Misalnya Anda pakai kata alhasil di depan, pasalnya di depan, itu masih oke kalau opini. Tapi kalau esai itu dihindarkan. Karena apa? Kalau esai benar-benar memang itu sangat ilmiah gitu. Ada kategori ilmiah. Yang selanjutnya ini ya, kalau esai saya tulis menggunakan kata hubung karena sehingga itu dihindarkan di awal kalimat. Tapi kalau opini, oke, masih boleh gitu. Karena gayanya gaya lebih selingkung. Terserah medianya, media mau nulisnya lebih cantiknya begini ya saya tulis begini gitu. Tapi kalau Anda nulis skripsi, Anda pakai sehingga di depan, karena di depan. Kalau di kampus saya, itu nilainya jadi turun. Nggak jadi A lagi, jadinya B plus atau A minus gitu. Nah, kemudian ini ada penulisan rujukan ilmiah yang Anda bisa klik. Kita pakainya sekarang adalah APA 6. Bisa nggak ya? Oh, dari sini saya nggak bisa. Sorry. Nanti silakan Anda buka ini. Di sini ada cara menulis, cara mengutip. Jadi kalau Anda nulis, misalnya Anda mengutip dari kompas.com. Anda nulisnya enggak lagi nulis kompas.com diakses tanggal berapa, udah enggak kayak gitu teman-teman. Ada penulisan yang memang itu sudah sesuai dengan ini. Jadi misalnya Anda merujuk kompas.com. Yang ditulis bukan kompas.com-nya, tetapi wartawannya yang nulis. Atau nama yang ada di situ. Tapi kalau nggak ada namanya gimana? Judulnya yang ditulis. Dan jangan lupa tahunnya. Nah, ini yang paling penting. Dan seringkali teman-teman saat tulis esai atau opini itu lupa nulis rujukan ilmiah ini. Dan jangan lupa ada KBBI, kita pakai edisi 5, Anda bisa download untuk KBBI 5. POEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ini ada yang daring, Anda bisa buka sekarang. Anda bisa cek, misalnya nulis anti, misalnya gerakan non-blok. Non-bloknya disambung atau dipisah. Misalnya anti radiasi, antinya disambung atau dipisah, itu ada semua di situ. Sering salah juga, misalnya nulis jeruk Bali, J-nya kecil atau B-nya besar. Nah, ini ada semua di POEBI, silakan cek. Lalu tadi EPA untuk nulis rujukan ilmiah. Dan terakhir ini di saya, tulisan baik esai ataupun opini yang original adalah dia tidak mencontek dari tulisan yang lain. Jadi dia harus orisinil ya, artinya yaitu dari diri Anda sendiri. Nah, mungkin saya contohkan yang tulisan esai. Kalau ini tadi yang saya contohkan adalah tulisan opini saya di media, silakan Anda cek di sini gimana cara nulisnya, akan ada beda style gitu ya. Kalau tulisan esai itu lebih benar-benar esai ilmiah sekali. Olivia Lepramesti, saya coba klik back. Semoga sebentar ya. Jurnalisme tabloid, sorry. Semoga bisa dibuka. Bentar. Ya ini misalnya ini. Anda bisa buka. Nah ini. Bentar. Ini misalnya. Ini nanti bisa Anda cek gitu ya. Ini tulisan saya yang nomor 1, era digital, adu clickbait dan jurnalisme tabloid. Sorry. Ini bisa dibuka harusnya. Saya buka cyber kreasi dulu ya. Saya ringan. Digital.id. Ini contoh esai yang ringan.
yang bisa Anda tulis juga untuk kolom di media gitu ya, atau mungkin Anda nanti misalnya nulis untuk tugas kuliah begitu. Mohon maaf kalau agak loading. Nah ini misalnya. Oke. Nah ini. Kok sudah Mbak Gilang? Bentar. Nah, ciri lain lagi adalah ketika menulis esai, pasti ada daftar pustaka yang dituliskan di bawahnya. Kalau nulis opini di media, nggak ada daftar pustaka yang dituliskan di paling bawah. Nah, ini misalnya tulisan saya soal era digital, adu clickbait, dan jurnalisme tabloid. Anda nanti bisa buka sendiri di literasidigital.id, ada bukunya, Anda bisa cek. Nah, ketika menulis sebuah esai, saya banyak sekali harus ada sumber begini ya. Jadi ada misalnya ini teori. Clickbait adalah apa? Ini semua teori dulu. Fenomena clickbait bla 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 bla. Saya ngomongin teori dulu. Baru saya menganalisa tantangan jurnalisme di era clickbait. Ini sangat ilmiah sekali. Karena apa? Karena saya harus menganalisa bagaimana fenomena clickbait di media berdasarkan hasil penelitian saya. Hasil penelitian saya itu saya harus pakai metode ilmiah untuk menyatakan bahwa clickbait itu terjadi di media. Nah, untuk nulis esai seringkali dia harus pakai metodologi, teman-teman. Kalau Anda di kuliah gitu ya, ada kuanti dan kualitatif. Sedangkan nulis opini seringkali hanya riset yang sederhana gitu, yang mungkin secara metodologi penelitian tidak terlalu kompleks gitu. Jadi ketika saya nulis esai, metodologi penelitian saya itu akan lebih rigid gitu ya. Saya sebelum menuliskan ini gitu teman-teman, sebelum menuliskan ini gitu, hingga saya ada daftar pustaka gitu. Jadi daftar pustaka ini itu yang benar-benar saya kutip gitu teman-teman. Jadi kalau ini daftar pustakanya saya 1, 2, 3, 4, 5, berarti saya hanya mengutip dari 5 sumber. Nah, biasanya gitu teman-teman, untuk nulis esai, kalau saya harus melakukan penelitian dulu. Tadi saya bilang metode penelitiannya ada. Jadi saya harus pakai kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif bisa pakai survei ringan gitu ya, survei sederhana. Kalau kualitatif ya saya melakukan istilahnya mencoba memetakan bagaimana isu-isu clickbait di media. Jadi saya memetakan beberapa media, lalu saya melakukan penelitian sederhana dulu, baru saya tulis esainya. Nah, kalau yang Ade Armando tadi yang saya tulis, saya tidak butuh waktu lama untuk menuliskan sebuah opini gitu ya. Saya cukup melakukan observasi ringan, observasi sederhana, lalu saya tulis gitu. Jadi esai ini saya nilai lebih berat gitu teman-teman. Karena biasanya ini juga nanti outputnya ke jurnal ilmiah yang dibaca oleh para akademisi biasanya. Jadi memang menuntut untuk bahasanya lebih ilmiah. Anda harus saklek ke pakem ilmiah, ini yang lebih susah. Saya cerita aja dulu ketika masih saya menjadi praktisi, saya mau masuk akademisi misalnya, agak susah untuk bikin esai. Karena apa? Karena bahasanya cenderung saya bergumul dengan bahasa selingkung kalau di jurnalistik begitu ya. Kalau bahasa ilmiah itu benar-benar bahasanya ilmiah banget gitu. Nah, ini yang mungkin tantangan bagi Anda ketika Anda mau menuliskan sebuah esai atau opini, Anda harus menguasai, intinya adalah posisikan dulu kalau mau menulis esai berarti pakem ilmiah dari Anda misalnya bagaimana membuat latar belakang, bagaimana membuat
konsep penelitian hingga metodologi penelitian Anda harus paham. Sementara kalau menulis opini, Anda menganalisa dengan riset sederhana dan ketajaman analisa itu cukup gitu. Tanpa Anda harus belajar bahasa ilmiah itu cukup. Anda cukup belajar bahasa populer. Nah, ini yang mungkin taste-nya beda antara esai dan opini, teman-teman. Jadi Anda silahkan nanti bisa membaca, tes esai dan opini akan berbeda, atau Anda bisa melihat jurnal-jurnal ilmiah. Nah, contoh jurnal ilmiah misalnya, ya Anda bisa ketik misalnya nama saya, misalnya boleh, ini ada kata jurnal, itu mesti menunjukkan tulisan itu ada di jurnal. Nah, ini contoh misalnya saya gitu. Aduh, connection is private. Nah, misalnya, kok lagi nggak bisa ya? Nah, nanti, atau Anda cari di scholar.google gitu. Ini makanannya anak mahasiswa. Scholar.google. Lalu Anda cari tulisan-tulisan ilmiah. Misalnya Anda ngomongin soal media gitu. Generasi milenial. Nah, nih, dari judulnya aja, literasi milenial pada generasi milenial, literasi media. Netiquette, etika jejaring generasi milenial. Dari judulnya aja, ini sudah ilmiah sekali. Nah, biasanya kalau Anda mau tahu bedanya, Anda bisa buka scholar.google. Ini isinya adalah tulisan ilmiah yang outputnya nanti biasanya 15 halaman. Dan ini adalah esai yang lebih panjang. Kalau esai yang singkat, itu kayak tulisan saya tadi. Contoh jurnalisme clickbait. Kalau ini esai panjang yang biasanya ditulis di jurnal ilmiah, biasanya 15 sampai 20 halaman. Sedangkan opini di media itu nggak sampai segitunya. Opini di media itu biasanya 1000 kata itu cukup. Atau kalau di Kompas, saya bilang tergantung karakter media, bisa sampai 3.500 sampai 4.000. Tapi kalau online biasanya mainnya adalah di 900 sampai 1000 kata. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Silahkan kalau ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan, karena ini waktunya saya sudah cukup panjang ini kayaknya, sudah jam 9:04. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, Mas siapa tadi? Rifki. Saya izin stop share. Ya, Ya, silahkan. terima kasih Ya. kepada Mbak Olivia. Bagus tadi ya. Mbak Olive telah menjelaskan tentang teknik penulisan, ide gagasan, persamaan dan perbedaan dari opini atau esai itu sendiri. Selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom komentar, saya sudah beberapa merangkum, yakni pertanyaan pertama, apakah sebuah esai itu harus menawarkan solusi dari sebuah masalah yang kita angkat, Mbak Olive? Seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Esai ya, esai. Esai ya. Solusi, oke. Menawarkan solusi. Terus kemudian untuk yang belum pernah menulis esai atau opini, itu bagaimana kiat-kiatnya memulai menulis esai dan opini tersebut. Terus yang selanjutnya dari pertanyaan siapa ini? Mas Solkan ya. Bagaimana cara agar tulisan kita itu tembus di media seperti Kompas, Jawa Pos, dan media yang lain. Seperti itu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin sudah dijelaskan Mbak Olive tentang bagaimana menulis opini atau esai secara baik agar tajam dan mendalam. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ini bisa dijelaskan lagi secara poin-poinnya, Mbak. Begitu. Mas Rifki, ini pertanyaannya agak banyak, jadi saya satu-satu ya, Mas. Saya punya Satu-satu. keterbatasan nih, yang nomor Oh satu. iya, oh iya, iya. Iya, Mbak. Mungkin yang pertama dulu ya, Mbak ya. Apakah esai harus menawarkan solusi solusi dari masalah yang kita angkat? Begitu, Mbak. Saya langsung jawab ya, Mas. Iya, monggo. Ya. Kalau esai itu tadi identik dengan tulisan ilmiah ya, Mas ya.
Jadi Mas harus tahu pakemnya ini ya. Apakah harus ada solusi? Biasanya di tulisan esai, solusi itu masuk saran. Itu malah yang terakhir. Justru di esai adalah yang paling banyak adalah di pembahasannya, Mas, atau analisanya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada solusi, karena solusi itu bagian dari saran, berarti harus ada. Tetapi bukan hal yang penting di pembahasan dulu. Karena yang paling penting itu justru pembahasannya, Mas. Jadi contoh, saya tadi nulis soal clickbait. Clickbait itu adalah judul menjebak dari media. Jadi contoh judul clickbait itu misalnya, Mas sering baca, awas, astaga, WK, 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 yuk. Nah, itu ciri clickbait, Mas. Ketika saya nulis itu di esai, berarti pembahasan saya adalah menyoroti seperti apa sih fenomena clickbait itu di media. Itu saya akan ungkap. Saya akan usul kepada media atau kepada jurnalis supaya apa? Taat pada kode etik. Mungkin hanya satu kalimat, Mas, solusinya. Tetapi pembahasannya itu yang lebih padat. Jadi pembahasannya menyangkut soal praktek clickbait di media, contohnya seperti apa, kecenderungan media melakukan seperti apa, itu yang lebih saya ulas. Itu, Mas. Beda dengan opini. Kalau opini, Anda menawarkan solusi atas sebuah masalah, itu malah dicari oleh media itu. Jadi kayak saya ngomongin soal pengeroyokan Ade Armando. Saya menyandingkan dengan bijak bermedia sosial. Berarti saya ngasih solusi. Tulisan saya pasti isinya adalah gimana supaya Anda bijak ke media sosial. Anda harus cari solusi yang mencerahkan. Nah, biasanya kalau opini di media akan lebih yang seperti itu. Mungkin semoga sudah menjawab, Mas. Semoga ya, Mas. Oh iya, terima kasih Mbak Olive. Ya. Tadi pertanyaan dari Mbak Mirta Ulfa ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk memulai menulis esai dan opini, Mbak. Memulai menulis ya, Mas ya. Ya, bagi yang belum pernah menulis. Oke. Pertanyaan yang selalu diajukan, mungkin bukan kepada saya aja, itu mungkin kepada Mas Yaya juga sering dilakukan itu. Misalnya, gimana cara memulai menulis gitu. Ya latihannya adalah yang paling mudah, itu selalu saya lakukan, yang selalu saya sarankan adalah Mbak punya media sosial kan, Instagram paling enggak. Mbak nulis di caption aja, itu sudah latihan menulis, Mbak. Coba. Mbak nulis misalnya, apa sih sukanya Mbak apa? Misalnya Mbak suka kuliner. Mbak upload di media. Mbak sendiri di Instagram. Masa cuma upload gambarnya aja? Kan nggak mungkin. Mbak pasti kasih tulisan. Tulisannya coba, Mbak kembangkan itu. Mbak punya style misalnya, oh misi saya adalah saya ingin menuliskan informasi soal kuliner di Instagram saya. Ya tuliskan di situ. Caranya dengan apa? Oh misalnya dengan bagaimana Anda mengomentari isi kuliner itu. Itu sudah menjadi bagian untuk Anda berlatih sebenarnya. Itu yang pertama. Karena Anda punya media sosial sendiri. Atau Anda punya blog, Mbak. Anda punya blog sendiri, Anda nulis deh review atas suatu hal. Tetapi yang perlu diingat adalah hindari konten-konten yang dilarang. Seperti konten kekerasan, konten yang mengandung sara, konten yang mengkritik privasi orang, konten yang menguplek-nguplek privasi orang, konten yang soal misalnya soal kesusilaan, yang ngomongin kesusilaan, misalnya pornografi, kemudian eksploitasi. Nah, itu hindari. Jadi kalau Anda misalnya mau menulis opini di blog Anda, ya cari hal yang umum, yang itu memang ngomongin soal yang berhubungan dengan publik gitu. Jadi contoh, Anda mau mengkritik Jokowi, Mbak, tapi di blog Anda. Yang Anda tulis bukan Pak Jokowi itu nggak benar, tetapi kebijakannya yang salah, misalnya yang seperti apa. Jadi Anda bukan mengkritik pribadinya, tetapi mengkritik kebijakannya. Jadi Anda jauh dari Undang-Undang ITE, itu yang harus Anda lakukan. Jadi
gimana cara menulis ya, membiasakan diri Anda punya media apa, Anda latihan menulis di situ. Itu semoga terjawab, Mbak. Itu. Jadi memang harus punya media. Mungkin itu Mas Rifki. Oh, iya, terima kasih, Mbak. Ya. Untuk selanjutnya, bagaimana agar tulisan itu bisa tembus di media seperti Kompas, Jawa Pos, Suara Merdeka. Itu, Mbak. Monggo, Mbak. Oke. Menulis di Kompas Suara Merdeka itu tahu yang pertama adalah Anda harus tahu karakter media. Itu tadi ya, teman-teman ya. Anda harus cek dulu Suara Merdeka lokal. Terus Kompas nasional. Lalu apa ininya? Apa namanya karakternya? Apa opini yang sering dimuat di sana? Kemudian berapa karakternya? Itu harus tahu karakter medianya, paling enggak Anda harus baca itu media. Jadi ketika Anda mau menuangkan opini di sebuah media, Anda sudah tahu yang kira-kira yang sering dimuat itu seperti ini. Gitu, Mas. Jadi yang pertama adalah karakter media. Jadi Anda bisa mengukur kedalaman yang seperti apa gitu, yang nantinya akan ditulis di esai atau opini Anda. Itu, silakan. Oke. Mas, ini mungkin mohon maaf, ini saya menjawab satu pertanyaan lagi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kejawab, silahkan nanti bisa DM saya atau ke IG saya. Karena ini anak saya ini tadi sudah rewel, jadi mohon maaf sekali ya. Karena tadi saya sudah tanya ini mundur sampai jam berapa gitu. Karena kemarin saya sudah bilang ya kayaknya saya harus sampai bisa jam 9 karena kebetulan anak saya juga lagi sakit gitu. Jadi gitu, mohon ya. maaf, jadi mohon maaf saya jawab satu pertanyaan terakhir. Kalau ada yang kurang, ini saya share untuk boleh ke nomor saya, ke DM saya gitu, ke Instagram. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti saya bantu. Atau ke email saya. Ya, oke. Ini saya tulis di sini. Boleh pertanyaan terakhir, Mas Rifki? Mohon maaf sekali ya. Oh iya, Mbak. Ya. Mungkin ini pertanyaan tadi sudah dijelaskan sih, Mbak, tentang teknik menulis opini yang baik dan supaya tajam dan mendalam gitu. Mungkin dikasih poin-poin pentingnya aja, Mbak. Oke. Sekaligus closing statement dari Mbak Olive. Oke. Ya. Menulis tajam itu, jadi kalau menurut saya menulis itu jam terbang gitu, sama kayak jadi jurnalis itu juga jam terbang gitu. Saya juga masih belajar menulis gitu sampai saat ini. Jadi untuk memberikan penajaman atas sebuah isu, memang kita harus sering banyak membaca, dan kita kuncinya adalah membaca gitu, tidak malas untuk mengeksplorasi atas sebuah hal. Dan yang kedua adalah mengetahui kompetensi diri saya gitu. Jadi Anda sukanya apa dan gelutilah itu gitu. Jadi mungkin juga ini jadi closing statement saya gitu ya. Jadi ketika Anda mau menulis gitu, jangan takut untuk menuangkan gagasan Anda gitu. Jadi sebelum Anda berani menuangkan gagasan Anda, bereksplorasilah dengan banyak hal dan perdalamilah apa yang Anda sukai gitu atau menjadi passion Anda. Nah, itu nanti akan membantu Anda untuk bisa menulis dengan tajam.